Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. In every way and forevermore. Gordel van Smaragd, dat Nederland zo koud was, het een weet of nooit gedaan. Maar ergens was het eten nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de reis. Na 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoe. Goed glas bier erbij. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoe en een goed glas bier erbij. Na 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 na. Sate babi en het smaakt heer petis. Geen trasis, rondeng, bandeng en geen tahu petis. Kue lapis onde onde, geen ketela op papau. Geen ketan, geen gula java, daarom ja ik zeg no. Na 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoek en een goed glas bier erbij. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoek en een goed glas bier erbij. Na 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 na. De boerenkool met worst, een hutsput pakken klapperstuk en melk voor de dorst, een stampot met andewing, en spruitjes erwtensoep, maar het lekkerst toch is rijst, ja, en daarom steeds ik roep, na 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoek en een goed glas bier erbij. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoek en een goed glas bier erbij. Na 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 na.
répondrai, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour et nos drames m'attendent, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe le problème, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tomber blonde, si tu me l'as demandé. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me l'as demandé. J'irai nier ma patrie, j'irai nier mes amis, si tu me l'as demandé. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi, si tu me demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu m'aimes, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nos jours pour l'éternité, dans les bleus de toute l'immensité, dans la chair, plus de problèmes. Mon amour, toi tu got shall have, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have
crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much, 'cause Mama may have and Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much, 'cause Mama, she may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Mengorak dari hati serentak. Hei hei siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei hei siapa dia? Siapa gerangan indah bidadari dari surga? Ataukah burung kenari membawa harapan pelipur hati? Ayo fantasi, kemana dituju? Hei hei tunggu dulu, bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei siapa dia? Melambai di sinar pagi. Hei hei cantik nian, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Siapa gerangan indah cendrawasih dari bulan? Ataukah si bintang siang, si pembawa pelipur rasa bahagia? Ayo fantasi, lambai di sinar pagi. Hei hei cantik nian, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang?
我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。我思念到如今，你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Nama saya Kerry Lawaheri atau bisa dipanggil Bung Kerry. Saya akan menjawab ini, ada beberapa pertanyaan. Pernah kebayang nggak waktu kecil bahwa Bung Kerry gedenya bakalan jadi penyanyi dan guru vokal, jadi entertainer? Pertama saya mau luruskan dulu pertanyaannya, jadi kayak pernah kebayang nggak waktu kecil bahwa Bung Kerry tidak pernah kecil, mendadak besar langsung. Jadi pada waktu kanak-kanak nggak pernah kebayang bakalan jadi guru vokal atau penyanyi. Kebayangnya jadi apa tau? Dokter. Itu cita-cita sejuta umat manusia yang lahir di tahun 80-an, 90-an. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Yang kedua, gimana ceritanya bisa jadi sekaliber, nggak kaliber juga sih. Jadi seperti ini, saya bisa tiba di titik ini itu gara-gara saya mengikuti sebuah perlombaan Pesta Paduan Suara Guru Jawi mewakili Kabupaten Sidoarjo untuk bertanding di tingkat provinsi. Nah, ajaibnya adalah kami tidak juara, tetapi saya adalah satu-satunya orang yang diminta untuk memperkuat posisi tenor untuk mewakili Jawa Timur. Ya, jadi saya ulangi, saya itu diminta oleh pelatih yang juara satu, pelatih juara satu untuk memperkuat tenor di kontingen Jawa Timur. Jadi saya ini kontingen Kabupaten Sidoarjo. Dan coba tebak siapa dia? Ya, betul sekali. Yang meminta saya dan mempertemukan saya dan memasukkan saya ke garis di mana akhirnya jalan saya ini bertumbuh dan ada sampai saat ini adalah Bapak Samuel Richard Awoy. Dia menjadi guru vokal saya, bukan yang pertama tetapi yang paling banyak berdampak dalam eksistensi dan keberadaan serta apa yang saya lakukan sekarang. Jadi Bapak Richard Awoy itu yang meminta saya memperkuat tim paduan suara Jawa Timur. Setelah itu, jadi saya satu-satunya. Saya satu-satunya memperkuat tim paduan suara yang didatangkan dari Sidoarjo untuk memperkuat Provinsi Jawa Timur. Nah, dari sana saya mulai mengenal
teknik-teknik vokal yang lebih dalam lagi. Saya mulai mengenal dunia perpaduan suara dengan jauh lebih luas lagi. Saya mulai mengenal lebih banyak hal yang dibutuhkan dalam bernyanyi. Itu adalah titik permulaan bagi saya dalam karir saya sekarang. Jadi itu semacam tanah pertama ya, dimana dimana maksudnya bukan benih ya, talenta saya ditanam dan bertumbuh berakar. Masih belum berbuah tapi bertumbuh berakar dulu. Nah, lama-lama menjadi saya mengambil kelas private-nya Guru Richard Awoy. Saya juga mendapat privilege bisa menjadi bagian dari beberapa murid-murid pilihannya waktu itu pada saat farewell party. Saya dilatih khusus, jadi saya mendapatkan tambahan ilmu yang cukup signifikan dengan Bapak Samuel Richard Awoy. Terima kasih Kak. Lalu sebentar, di samping ikut kelasnya Kak Richard, saya juga ikut seluruh audisi talent vokal yang ada di Indonesia, seluruh, you name it, seluruh. Dan seluruhnya itu amazingly-nya saya lolos tahap audisi. Dan sedihnya adalah saya tidak pernah masuk dalam semifinal apalagi final, udah nggak pernah. Nah, tetapi karena saya suka sekali untuk explore dalam dunia bernyanyi, ya sudah saya ikutin aja rumah. Lolos audisi ini, tapi habis itu akan pulang. Lolos audisi ini akan pulang. Lolos audisi ini akan pulang. Lolos audisi sini, tetapi pasti bakalan pulang. Nggak mungkin tuh kayaknya sampai sekarang pun kayak nggak sampai 3 besar, 5 besar udah nggak pernah. Tetapi itu yang membuat saya berpikir, kenapa kamu bisa lolos begitu banyak audisi tapi tidak pernah satu pun bisa masuk semifinal? Nanti ceritanya. Gimana ceritanya? Salah. Dengan menyanyi dan mengajar vokal, Bung Keri sudah pernah sampai kemana aja? Sampai ke dunia dan akhirat. Itu adalah visi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Enggak ke akhirat juga sih. Jadi dengan karunia saya dalam bernyanyi, saya mendapat kesempatan untuk bisa ngejob ke luar negeri. Jadi job wedding pertama saya itu saya dibawa orang ke Paris. Yes, Paris. Dan menikmati seluruh fasilitas kemewahannya mereka. Bukan saya ya, saya kan kismin. Yaitu dengan apa yang Tuhan anugerahkan pada saya dapat kesempatan bisa bernyanyi di pernikahan seorang di Paris. Dan harusnya kalau tidak pandemi, itu saya akan bernyanyi di pernikahannya salah satu teman saya juga, diundang dan diminta untuk bernyanyi di Le Como, Italia. Setelah itu harusnya saya juga mendapat karunia untuk bisa nyanyi di pernikahan di New Zealand. Tapi itu cuma kandas. Terima kasih Corona, gak apa-apa. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya. Amin ya Allah. Apa mimpi yang belum kesampaian? Mimpi saya cuma satu di dalam dunia saya bernyanyi. Saya mau buat konser untuk anak-anak murid saya dan kolega-kolega saya. Buat konser yang benar-benar proper gitu loh. Jadi yang saya dapat ide ini gara-gara juga melihat apa yang dilakukan oleh Guru Richard. Jadi beliau dalam periodik tertentu akan membuat konser-konser yang dihadiri murid-murid dan kolega-koleganya. Tetapi karena jurusan saya ini jurusan entertain, berarti ada nafas yang sedikit berbeda. Jadi dalam kepala saya, mimpi yang ingin saya wujudkan adalah memberikan sebuah konser yang sangat baik, spektakuler, bekerja sama juga dengan Stradivari Orchestra, dan juga mengundang, berkolaborasi juga. Saya ingin banget bahwa murid-murid saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman musisi-musisi nasionalnya Indonesia. Seru kan itu? Seru, tapi itu berat, pusing pala. Lanjut,
apa nasihat dan saran Bung Kerry kepada orang-orang muda yang mau belajar bernyanyi dan lebih serius lagi, mau menjadi penyanyi atau guru vokal? Nasihat saya kepada para penyanyi-penyanyi muda bahwa yang saya alami dan saya amati bahwa seluruh orang-orang yang berhasil di dalam dunia musik, berhasil itu tidak harus dia juara ya, tetapi dia punya satu tempat tertentu dalam dunia musiknya. Itu orang-orang yang tekun, orang-orang yang tidak instan, orang-orang yang menjalani banyak sekali waktu untuk mereka bertumbuh dalam talenta yang mereka dapati dari Tuhan. Jadi ada waktu di mana mereka harus mengalami kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, tapi ada waktu juga yang tidak boleh dilewati di mana mereka harus dealing dengan kegagalan-kegagalan. Karena mau sukacita, mau apapun juga dukacita, keberhasilan dan kegagalan itu yang akan membentuk seseorang musisi, seorang penyanyi menjadi lebih baik dan lebih manusiawi. Jadi kalau kamu sekarang lagi bimbang, apakah bernyanyi menjadi pilihan yang baik? Jelas baik. Kami beberapa teman-teman mencontohkan bahwa menjadi seorang penyanyi yang bisa mengatur hidupnya itu sebuah pilihan hidup yang sangat baik ya. Lalu mau jadi penyanyi, ada yang mau jadi penyanyi atau guru vokal. Nah ini kayaknya juga harus milih ya, tetapi dalam pemilihannya ini harus saling terkait. Jadi kayak kamu juga nggak bisa jadi seorang guru vokal kalau kamu tidak bisa bernyanyi dengan baik. Kamu juga kalau kamu jadi penyanyi yang baik ya bisa juga kamu punya modal untuk menjadi seorang guru vokal. Tetapi dua hal ini walaupun saling terkait, tetapi harus ada pilihan-pilihan yang jelas dan harus ada kayak effort yang lebih. Mau milih yang mana nih? Mau penyanyi kah atau mau jadi vocal coach? Biasanya ini jarang ditemukan, tetapi banyak. Kok nggak jelas ya? Jarang ditemukan, tetapi ada. Saya melihat bahwa mereka yang dahsyat di dalam bernyanyi juga fantastis juga dalam vocal coaching. Tapi banyak yang harus memilih. Kamu mau jadi penyanyi, biasanya vocal coachingnya kamu menjadi vocal coachnya tidak terlalu bagaimana gitu. Begitu juga sebaliknya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang khusus ya. Banyak saya lihat dari teman-teman saya yang dua-duanya jago banget. Nah, saya nggak bisa. Saya harus milih tuh. Energinya nggak cukup. Lalu, ya saya akan tetap menggunakan kacamata ini walaupun mataharinya udah nggak ada. Tidak mendukung ketampanan saya ini matahari. Karena kayaknya kalau pakai kacamata ini jauh lebih keren gitu. Oke, sekarang saya mau jawab yang nomor 6. Kalau boleh tahu apa doa Bung Kerry yang paling tulus yang masih selalu didoakan sampai saat ini? Doa saya yang tidak berubah dari dulu dan sampai sekarang itu adalah saya dimampukan untuk setia dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya. Banyak sekali hal-hal yang datang untuk merubah, untuk memberikan arah-arah baru terhadap panggilan saya pribadi. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran yang sangat menarik. Tetapi kesetiaan yang saya bisa kerjakan sekarang itu pun bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk tetap menjalani apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saya, melalui pekerjaan saya, keluarga saya, dan tanggung jawab saya yang lain. Jadi hubungannya apa sih dengan dunia vokal adalah kadang itu sebagai seorang vocal coach ya, kita akan dihadapkan oleh banyak hal-hal yang sangat menarik sekali. Tetapi sebuah visi yang jelas itu akan membantu kita untuk membantu saya ya. Saya nggak tahu membantu Anda apa enggak. Tapi visi yang jelas akan membantu saya untuk bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal. Contoh nih misalnya, kalau kamu ada slot 1 tersisa, pilihannya adalah ada seorang sosialita kaya raya luar biasa dan berpengaruh akan ngambil kelas vokalmu, dan ada seorang yang
bukan dari kalangan level tertentu, tetapi tanggung jawabnya kenapa dia ngambil vokal kelas di saya adalah karena dia seorang singer gereja, seorang penyembah. Awal-awalnya sangat menggiurkan ya, kita milihnya yang banyak duitnya aja, nggak usah munafik, yang banyak populernya aja. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab serta visi yang jelas yang sampai saat ini saya masih struggling, saya akan belajar untuk menerima dan memberikan kelas slot itu pada mereka yang datang untuk mempersiapkan diri mereka dalam penyembahan pada Tuhan. Ya, kelihatannya kayak gimana gitu ya. Tapi ini saya udah jalanin beberapa kali dan saya minta Tuhan untuk menguatkan, karena semakin kesini semakin godaan semakin tinggi. Kamu memilih untuk popularitas, uang, atau kamu memilih panggilanmu? Karena saya tahu panggilan saya ini hanya orang nomor 2, hanya orang yang mempersiapkan para penyembah-penyembah. Orang yang mempersiapkan mereka yang akan bekerja atau melayani Tuhan melalui suaranya. Nah, kiranya saya juga bisa dibantu oleh guru saya untuk mendoakan buat saya agar godaan-godaan yang besar yang luar biasa ini juga dibarengi oleh kekuatan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga saya bisa menentukan sebuah pilihan atau memutuskan pilihan yang baik dan memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Richard Awoy, Samuel Richard Awoy, karena telah menjadi alat Tuhan dalam menempa hidup saya, dalam membimbing saya masuk di dalam tugas dan panggilan kehidupan saya, tanggung jawab dan visi hidup saya. Bapak Richard Awoy memegang peranan sangat penting bagaimana Tuhan mempersiapkan saya sehingga akhirnya saya bisa sampai di sini. Dan kiranya nanti sampai akhir hidup saya, nggak serem ya, saya bisa tetap memegang tugas dan panggilan ini dengan setia. Terima kasih buat Bapak Richard Awoy. Sukses menjadi hamba Tuhan di tempat yang dimana Tuhan akan berikan kepada Bapak dan keluarga. Dan kami para murid-murid siap membantu dan menolong tugas panggilan yang mulia ini. Dan kami juga berharap Bapak menjadi penasihat kami ketika kami butuh kebijakan-kebijakan yang ilahi. Karena kan Bapak lebih tua ya. Ya, jadi biasanya kalau lebih tua itu lebih bijak harusnya ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte despiu. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte desvíos. Quiero tenerte muy cerca, quedarme en tus ojos, verte cuanto a mí. Piensa cuidar vez mañana, yo ya estaré lejos de aquí. Bésame, bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, de desvío. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte cuanto a mí. Piensa pues tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, pues tengo miedo perderte, de desvío. Tengo miedo perderte, perderte despiu. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.